Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai tentang kimia dasar. Hari ini akan dibahas mengenai campuran. Apa itu campuran? Campuran terbentuk dari dua atau lebih zat yang masih mempunyai sifat asalnya. Saya ambilkan contoh gula. Ketika gula dicampurkan dengan air, akan terbentuk larutan gula, yaitu campuran gula dan air. Campuran ini masih mempunyai sifat gula, yaitu berasa manis, dan sifat dari air itu sendiri. Tingkat kemanisan campuran gula dan air ini bermacam-macam, tergantung dari jumlah gula yang ditambahkan ke dalam air. Senyawa mempunyai komposisi yang tetap, sedangkan campuran tidak memiliki komposisi yang tetap. Campuran ini dapat berubah sebagai larutan, suspensi, ataupun koloid. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, larutan. Larutan adalah campuran yang homogen. Ciri-cirinya, yang pertama itu tidak ada bidang batas antar komponen penyusunnya. Kemudian, yang kedua adalah komposisi di seluruh bagiannya adalah sama. Makanya disebut dengan campuran yang homogen. Komponen larutan terdiri dari pelarut atau biasa dikenal dengan solvent dan zat terlarut atau dikenal dengan solut. Komponen yang jumlahnya terbanyak dianggap sebagai pelarut. Tetapi jika larutan adalah campuran dari zat padat dan cair, maka cairan dianggap sebagai pelarut. Yang kedua, kita lihat suspensi. Suspensi ini merupakan campuran kasar dan tampak heterogen. Batas antar komponen dapat dibedakan tanpa perlu menggunakan mikroskop. Suspensi tampak keruh dan zat yang tersuspensi lambat laun terpisah karena adanya gaya gravitasi. Misalkan, itu campuran kapur dan air. Nah, ketika kita campurkan antara kapur dan air, itu lambat laun itu akan terpisah sedikit demi sedikit. Nah, itulah yang dikatakan dengan suspensi. Yang ketiga, koloid. Koloid adalah campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Campuran heterogen yang terdiri dari dua zat atau lebih, di mana partikel koloid atau zat terdispersi tersebar merata dalam media pendispersi. Secara makroskopis, koloid tampak homogen, tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra, akan tampak seperti heterogen. Jadi, ketika kita mengamati secara kasat mata, kita akan mengatakan bahwa campuran itu adalah homogen. Tetapi, kita menggunakan mikroskop, tampaknya akan terpisah, yaitu heterogen. Nah, itulah yang namanya koloid. Misalkan, di sini ada santan, air susu, zat, dan contoh yang lainnya. Komposisi campuran tidak tetap. Oleh karena itu, susunan zat dalam campuran dinyatakan dalam kadar zat yang membentuk campuran. Nah, kadar biasanya dinyatakan dalam persen massa, persen volume, BPJ, atau ppm, part per million. Yang pertama, persen massa. Persen massa adalah massa komponen dibagi dengan massa campuran dikalikan dengan 100%. Sedangkan persen volume, yaitu volume komponen dibagi dengan volume campuran dikalikan dengan 100%.
Nah, untuk bagian per sejuta atau part per million ppm, sama halnya ppm massa sama dengan massa komponen dibagi dengan massa campuran dikalikan dengan 10⁻⁶. Sedangkan untuk ppm volume komponen dibagikan dengan volume campuran dikalikan dengan 10⁻⁶. Demikianlah materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.